من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Waddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan Kitabul Hajj pada hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, siapa yang baca ini? Mas Iwan. Sampai ini ya, Tofa sab'an Ramala salatan wa masyarba'an ini ya. Ya. Ini sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Al-Haram, beliau memulai dengan apa? Mengusap Hajar Aswad. Kemudian beliau tawaf 7 kali, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Beliau berlari-lari kecil atau berjalan cepat 3 kali putaran. Setelah itu berjalan biasa 4 kali putaran. Ya, setelah itu beliau menuju ke makam Ibrahim dan melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Ya, Mas Iwan baca. Bainal haid wa fi riwayatin annahu qara'a fil rakatain wa qul ya ayyuhal kafirun summa raja'a ila rukmi wa wastalamahu summa kharaja minal babi ila sofa dana minal sofa qara'a innas sofa wal marwata min sa'adillah. Bima bada Allahu Fabada'a bima bada Allahu bihi. Abada ada hamzahnya? Iya, ada. Ada hamzahnya? Berarti abda'a gitu ya. Abda'a. Kalau A kan masuk istifham. Ya. Ya. Abda'a bima beliau mendahulukan abda'a bima bada Allah bihi. Terus Fabada'a bis-sofa farqi alaihi Roko alaihi Fabada'a bis-sofa farqo alaihi hatta ro'al baita Fastaqbala kiblata
Fastaqbala ya. Fastaqbala qiblata fawajadahu faqabarahu. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Cuma da'a baina dalika qala misla hada salasa maratin. Artikan. Kemudian nafadha, beliau menuju ke maqam Ibrahim, kemudian membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ya, cukup. Jadi setelah apa? Tawaf selesai 7 kali ya, beliau menuju makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Makam itu apa? Pijakan ya. Jadi pijakan Nabi Ibrahim ketika apa? Ya, membangun Ka'bah. Jadi meletakkan batu-batuan untuk membangun Ka'bah itu beliau kan ada pijakannya itu loh. Yang dalam bahasa kita tuh antik-antik itu ya. Itu namanya makom, bukan makam tapi makom. Makom itu isim makan ini. Qoma, makumu, qauman, qaimun, makumun, kum la takum, makomun. Apa makomun? Tempat berdiri. Gitu. Tempat berdiri, bukan makam tapi makom. Ya. Kemudian sambil membacakan firman Allah Ta'ala, wattakhidhu, jadikanlah makam Ibrahim itu tempat untuk sholat. Maka disunahkan untuk melaksanakan sholat di sini 2 rakaat. Ya, sholat di makam Ibrahim, dan Rasulullah menjadikan apa? Posisinya itu antara beliau dengan Ka'bah. Wa shalla raka'atain, lalu beliau sholat 2 rakaat. Faja'alal maqama, dan beliau menjadikan makam Ibrahim itu bainahu wa bainal bait, antara beliau dengan Ka'bah. Ya, berarti beliau sholatnya tetap menghadap Ka'bah. Ya, beliau sholatnya menghadap makam Ibrahim dan menghadap Ka'bah. Paham nggak? Paham ya? Jadi beliau menjadikan makam Ibrahim antara beliau dan Ka'bah. Berarti apa? Sholat beliau itu yang menghadap makam Ibrahim dan juga menghadap Ka'bah, itu maksudnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annahu qara'a fi raka'atain, beliau membaca surat di dalam 2 rakaat tersebut, yaitu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Ya, setelah selesai tsumma raja'a ila rukni wastalamahu. Setelah apa itu? Selesai sholat 2 rakaat, beliau kembali menuju ke ar-rukni. Apa rukni di sini? Hajar Aswad. Wastalamahu, kemudian beliau mengusapnya kembali. Jadi ketika datang mengusap, kemudian ketika hendak keluar mengusap lagi. Dan ini kata Syekh Jibril sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Yang kedua ini. Jadi setelah tawaf, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, kemudian sebelum keluar untuk sa'i, ya, keluar untuk sa'i itu mengusap dulu. Itu menurut saya Jibril yang mensyarah kitab ini banyak sekali yang sudah meninggalkan. Jadi ketika selesai tawaf sebelum keluar itu disunahkan untuk mengusap. Kalau tidak bisa, cukup mengisyaratkan, melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Seperti itu.
Selanjutnya, summa kharaja minal bab. Lalu beliau pun keluar dari pintu. Dulu ada namanya pintu sofa, itu ada. Tapi wallahu alam sekarang enggak tahu apakah masih ada itu namanya pintu sofa. Beliau keluar meninggalkan haram melalui pintu sofa ila sofa, menuju sofa untuk sa'i. Ya. Untuk sa'i. Sa'i itu ya berjalan. Berjalan bolak-balik dari sofa ke Marwah, bolak-balik 7 kali sebanyak 7 kali. Dimulai dari sofa. Falamma dana minas sofa qara'a, ketika beliau dekat dengan sofa, beliau membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah termasuk syiar-syiarnya Allah, tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abda'a, maka Rasulullah pun memulai dengan yang Allah mulai. Allah di ayat ini memulai dengan apa? Antara sofa dan marwah Allah mendahulukan apa? Sofa. Maka Rasulullah sa'i pun dimulai dari sofa. Ya, dimulai dari sofa ke marwah selama 7 kali. Berarti akhirnya nanti di marwah. Ya tak kan ganjil. Itu kan sofa marwah ya, sofa marwah sofa. Dua loh. Ya, kalau ganjil berarti nanti habisnya kan di marwah. Kalau PP ini kan sofa marwah sofa, itu benar. Iya toh? Ya, karena ganjil mesti nanti habisnya di marwah. Jelas ya, itu 7 kali. Faraqa alaih, lalu Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Hatta ra'al baita, sampai beliau bisa melihat Ka'bah. Ya, dari Bukit Marwah, Bukit Sofa ya. Beliau itu kan tempatnya agak tinggi ya. Bukit Sofa itu tempatnya tinggi. Sehingga dari situ beliau melihat Ka'bah. Wastaqbalal kiblata, lalu beliau menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Fawahadallah wa kabbarahu, maka beliau mentauhidkan Allah dan mengagungkan Allah dengan bertakbir dan membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ada yang belum tahu artinya? Dah ya? Anjaza apa? Yang menunaikan. Anjaza wa'dah, memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdah, menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia menghancurkan para musuh-musuh itu seorang diri. Ya. Menghancurkan musuh-musuhnya tanpa butuh bantuan, mampu untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tsumma da'a baina dzalik. Kemudian di antara talbiyah itu beliau berdoa. Qala misla hada salah samarat. Beliau membaca ini 3 kali. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini 3 kali berdoa, kemudian diulangi lagi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Berdoa diulangi lagi sampai 3 kali. Kemudian setelah itu beliau turun. Tsumma nazala, beliau turun wa masya ilal marwah, dan beliau berjalan menuju marwah. Hatta idana sobat qadamau fi batnil wadi sa'a, sehingga beliau ketika menginjakkan kedua kakinya di lembah, beliau sa'a. Apa itu? Sa'a, berlari-lari kecil. Jadi ketika menuruni lembah, turun toh? Nah, turun itu sambil lari-lari kecil. Kemudian hatta idza sa'idata masya, sehingga ketika beliau mulai menanjak, beliau berjalan biasa. Jadi ketika menurun, beliau berlari-lari kecil. Kemudian ketika jalannya mulai nanjak, beliau berjalan seperti biasa. Hatta atal marwah, sampai beliau pun
tiba di Marwah. Fafa'ala alal Marwah, beliau mengerjakan ya di Marwah kama fa'ala ala Safa, sebagaimana yang dikerjakan di bukit Safa. Apa tadi? Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. 3 kali terus berdoa. Itu di Marwah seperti itu. Terus balik lagi ke Safa lagi. Nanti di Safa baca lagi seperti itu. Hatta idza kana akhiru tawafihi 'alal Marwah. Sampai akhir dari tawaf. Tawaf di sini maksudnya apa? Sa'i ya. Jadi sa'i itu juga disebut tawaf ya. Sampai akhir daripada sa'i beliau adalah di Marwah. Ketika sampai di Marwah beliau mengatakan lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Seandainya istaqbaltu aku bisa mengulangi min amri perkaraku mastadbartu yang aku tinggalkan, lam asuk al hadiah, aku tidak akan membawa hadiu binatang sembelihan. Artinya apa? Dia tahu bahwa yang lebih utama itu apa? Tidak membawa hadiun, membawa sembelihan. Tapi karena sudah terlanjur, ya sudah, ya kan? Karena apa? Ini beliau hajinya haji ifrad, haji tanpa umroh, umrohnya langsung melebur jadi satu dengan haji, namanya haji ifrad. Dan padahal haji yang terbaik itu haji tamato, haji tamato. Karena ketika selesai prosesi yang pertama ini harusnya kan tahalul, bisa mengerjakan apapun ya kan? Nah, adapun Rasulullah karena membawa hadiun maka tidak bisa. Jadi tetap mengerjakan larangan-larangan ihram sampai datang hari tarwiyah, menandakan apa? Melaksanakan prosesi haji. Padahal kalau datangnya lebih awal kan itu nanti masih ada kesempatan, kesempatan untuk apa? Ya misalnya apa? Memenuhi kebutuhan, istirahat, yang hubungan suami istri, ya kan, dan lain sebagainya. Sampai tanggal 8. Baru tanggal 8 ya, hari tarwiyah itu talbiyah lagi, niat untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian bertolak menuju Mina, gitu kan. Itu di hari ke-8 baru mulai prosesi ibadah haji. Ini. Maka beliau di sini seandainya aku bisa mengulangi apa yang sudah terjadi ya, maka aku akan apa? Tidak membawa hadium. Saya ingin apa? Hajinya haji tamato. Apa itu? Ya, umroh dulu. Ini menunjukkan apa? Sampai di sini prosesi umroh itu selesai. Jadi umroh itu cuma seperti itu. Datang, ihram, kemudian masuk al-haram, menyentuh Hajar Aswad, tawaf 7 kali, habis itu sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, terus itu apa? Mengusap Hajar Aswad atau isyarat, kemudian ke Safa, sa'i, sudah selesai. Umrah cuma itu tok. Ya, das itu selesai, maka sehari selesai umrah itu. Yang lama kan apa? Jalan-jalannya. Ya Pak, Kang Taram, ya. Yang lama kan jalan-jalannya ke Madinah, ya, ke tempat-tempat bersejarah itu kan yang lama perjalanannya, ya. Yang masuk ke Tokono ya cuman cuk Bali, kurang mari keseles mulai. Ya biasanya kalau umroh kan 10 harian ya, 10 hari itu kan perjalanannya, nginepnya, ya, jalan-jalannya, nyari oleh-olehnya itu yang lama. Kalau umrohnya cuma seperti itu, ya. Nah, bagi yang lanjut haji itu tahalul dulu. Tahalul itu apa? Ya potong rambut. Setelah itu sudah menunggu sampai tanggal 8 hari tarwiyah, baru nanti apa? Pakai baju ihram lagi, ya niat untuk haji menuju ke Mina, bertalbiyah menuju
Mina. Nah, di sini Rasulullah mengatakan ya, berarti di sini menunjukkan haji yang lebih baik itu tamato. Cuman karena Rasulullah sudah terlanjur membawa hadiun, maka apa? Rasulullah di sini hajinya haji ifrad. Jadi umrohnya melebur jadi satu dengan haji. Sehingga di situ Rasulullah tidak tahallul. Sampai datangnya hari tarwiyah itu tetap mengerjakan apa? Harus meninggalkan larangan-larangan ihram. Mahdhuratul ihram tidak boleh dikerjakan. Ya kan? Dan itu berhari-hari. Ya. Wa ja'altuhu umrotan. Dan aku akan menjadikannya sebagai umroh. Jadi yang pertama umroh sendiri itu loh. Ya, terpisah dengan haji. Kalau yang dikerjakan Rasulullah ini sekaligus paket daripada haji. Jadi umroh melebur jadi satu dengan haji. Sehingga tidak ada tahallul di situ. Ya, tidak ada tahallul. Tahallulnya nanti kalau sudah selesai mengerjakan haji. Faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun, maka siapa saja di antara kalian yang tidak membawa binatang sembelihan, falyahilla wal yaj'alha umratan. Hendaknya tahallul. Tahallulnya apa? Mengakhiri masa ihramnya dengan memendekkan rambut, ya. Wal yaj'al umratan, dan menjadikan ibadahnya yang pertama tadi sebagai sebuah umroh yang tersendiri, tidak masuk paket ibadah haji. Kemudian berdiri seorang sahabat yang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Ya. Sudah dibaca belum tadi? Belum ya? Mas Dwi baca. Faqama Suraqah. Faqama Suraqah bin Ju'sum. Faqala ya Rasulullah Ali amina hada. Ali amina hada amli li abdi Li abadin. li abadi Abadin. abadin. Fasabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asabi'ahu wahidatan fil ukhra wa qala dakhalatil umratu fil haji marrataini la bal la abadin li abadin. Iya. Seorang sahabat yang namanya Suraqah bin Ju'sum, Suraqah bin Malik bin Ju'sum, berdiri tanya, wahai Rasulullah, Ali amina. Ini perhatikan ya, ini a hamzah istifham, li huruf jar, ami itu amun itu apa tuh? Tahun. Ya dah. Ali amina hada, apa hanya untuk tahun kita ini saja? Artinya apa? Maksudnya bolehnya umroh sendiri, maksudnya haji tamattu tadi loh. Itu boleh hanya untuk tahun ini saja, amli abadin, atau untuk selama-lamanya. Kayak gitu. Maka Rasulullah mengaitkan jari jemarinya satu dengan yang lainnya. Mengaitkan jari jemarinya, syabbaka itu tasbih ya gini. Ya, mengaitkan jari jemarinya satu dengan yang lain, dan beliau mengatakan ya, dakhalatil umratu fil hajj. Umroh pada kali ini sudah termasuk haji. Jadi umrohnya Nabi itu masuk paket haji, sehingga beliau tidak tahallul. Beliau mengatakan dakhalatil umratu fil haji ini 2 kali. Nah, lah tidak hanya untuk tahun ini, bali abadin, bahkan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Haji yang afdal itu umroh dulu, tahallul, baru nanti apa? Baru nanti menunggu sampai tanggal 8, ya, baru nanti apa? Niat haji, pakai baju ihram lagi. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya datang lebih awal, ya sebagian jamaah kan ada yang sambil kerja gitu ya. Jangan datangnya lebih awal, ya bulan-bulan Dzulhijjah awal, atau bahkan belum masuk Dzulhijjah, itu bisa umroh dulu, habis itu sudah mau ngapa-ngapain terserah. Sampai nunggu tanggal 8 gitu ya. Itu namanya haji tamattu. Apa Mas Haji tadi?
Ya kita nggak tahu macam-macam mas. Ya saya belum pernah ke sana mas. Tanya sudah. Ya kalau kajian ada sih. Pripun Om Taro? Kebanyakan dalam menunggu umroh. Ya menunggu umroh atau haji? Menunggu haji. Ya. Setelah umroh masuk itu kebanyakan itu mengerjakan umroh lagi, ambil mikot lagi, umroh lagi. Ya. Itu berkali-kali diperbolehkan. Ya tidak apa-apa, tidak mengapa, selama memungkinkan ya dan tidak mendolimi jamaah yang lain kan itu sunnah lah ya seperti itu, tidak mengapa. Maka itu termasuk salah satu afdhaliyah mumpung di sana ya tidak ada larangannya. Ada hadisnya enggak itu? Wallahu alam seperti itu. Tapi yang jelas selama nggak ada larangannya ya hukumnya asal ya boleh-boleh aja kan. Karena itu termasuk ibadah. Ya, ibadah apa? Ibadah yang. Nah kalau orang Mekah gimana? Misalnya orang Mekah. Misalnya dia orang Mekah, apa nggak boleh umroh tiap hari? Kan boleh saja kan? Kan prosesnya kan cuma sebentar sekali. Kalau dia mau. Wallahu alam. Ya mungkin dicari itu apa larangannya itu berdasar atau tidak. Ya, larangannya itu berdasar atau tidak, wallahu alam. Cukup? Ya, lanjut. Terus lanjut Mas Yudi. Qadima wa qadima aliyun minal yamani bi budni lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada fatimata liman halla wa labisat siyaban. Ada siapan enggak? Ada bak. Siap. Sotba berarti sobigon Wab tahalat fa'an karo zalika alaihi ya. faqalat inni abi amaroni bihada qala faqana aliyun yaqulu bil iraqi fadhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muharrisan ala fatimata lilladhi sona'at mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima zakarat anhu fa akhbartuhu abi ankartu alaiha faqala sadaqta madza qulta hina faradtal hajju qala qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka qala fa inna ma'iya al hajju fala tahilla ya. Kemudian datanglah Ali ya setelah selesai prosesnya itu, yang sebagian jamaah yang tidak membawa hadiun berdasarkan perintah Nabi mereka tahalul. Adapun yang membawa binatang sembelihan maka mereka tetap ihram seperti Nabi SAW. Ali datang dari Yaman membawa kambing yang sangat banyak ya, miliknya Rasulullah SAW. Sesampainya di haram beliau atau di Mekah, beliau mendapati Fatimah. Fatimah siapa Fatimah? Istrinya Ali, dan dia putrinya Nabi. Miman halal, termasuk orang yang tahalul. Jadi Fatimah termasuk yang tidak membawa sembelihan. Dan dia memakai baju yang sobigon itu dicelup, ya, dicelup. Artinya pakai baju yang berwarna gitu. Waktu halat beliau juga memakai celak. Padahal itu larangan apa?
Larangan ihram, ketika ihram nggak boleh pakai celak. Gitu, ketika ihram nggak boleh. Nah ini mendapatkan ini ankara dzalika 'alaiha. Ali mengingkari. Kamu kok mengerjakan seperti ini gitu kan? Padahal kita baru melaksanakan ibadah haji. Setahunnya Ali itu apa? Itu tidak boleh seperti itu, gitu kan? Nah, faqalat, maka Fatimah menjawab, inna abi amaroni, ayah yang memerintahkan aku seperti itu. Ayah siapa maksudnya? Nabi. Lalu Ali mengatakan, fakana aliyun yaqulu bil iraq. Qala di sini siapa? Jabir ya. Qala, ya. Maka Jabir berkata, kana aliyun yaqulu bil iraq. Ali menceritakan ini ketika beliau di Irak. Jadi menceritakan kejadian ini, kejadian yang beliau alami ini ketika beliau di Irak. Jadi Jabir mendengarkannya dari ceritanya Ali ketika beliau di Irak. Fadhahabtu ila Rasulillah. Maka aku di sini siapa? Aku Ali. Pergi menemui Rasulullah SAW muharisan, mengadukan Fatimah. Mengadukan Fatimah terhadap apa yang telah dia kerjakan. Apa tadi? Larangan ihram loh. Kerjakan. Mustaftian li Rasulillah, meminta pendapat Nabi. Mustaftian itu kan meminta fatwa, meminta pendapat Rasulullah SAW fi ma dzakarat anhu, pada apa yang disebutkan oleh Fatimah, dijelaskan oleh Fatimah. Fa akhbartuhu, lalu aku kabarkan bahwasanya aku mengingkari perbuatan Fatimah tadi. Faqala, lalu Nabi mengatakan sodakot. Ya, dia benar. Fatimah benar. Saya yang nyuruh sodakot. Fatimah itu benar dia. Saya yang nyuruh. Lalu Rasulullah tanya, madza qulta hina faratal hajja? Ali, apa yang jadi niatmu ketika engkau berniat untuk haji? Ya kan? Ditanya oleh Nabi. Lah kamu sendiri ketika mau haji niatmu apa gitu kan? Qala, beliau menjawab, Ali menjawab, qultu, aku berniat Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka. Ya Allah, sesungguhnya aku bertalbiyah, berniat haji sebagaimana niat hajinya Rasul. Jadi nginclude hajinya Nabi. Maka Nabi menjelaskan, fa innama iya al-hadiyah. Sesungguhnya aku kan membawa sembelihan binatang. Fala tahila, maka kamu jangan tahal. Kalau begitu kamu seperti aku, nggak boleh tahalul, karena niatmu seperti hajiku. Paham ya maksudnya ya? Ini kisahnya seperti itu. Apanya? Ini kan belum bawa. Ali kan membawa punyanya Rasulullah, ya kan, dan punyanya sendiri. Dan dia yang dibawa kan punyanya Rasulullah, tapi kan niatnya beliau seperti hajinya Rasul, jadi ngikut hajinya Rasul. Berarti apa? Ya sudah, kalau begitu kamu jangan tahalul, ikut seperti aku. Ya, sampai di sini ya, Wah. Nanti pembahasan ini berkali-kali umroh dalam safar bisa disimak di rumaiso.com, itu ada ya. Ada panjang lebar situ penjelasan di rumaiso.com. Ada yang mengatakan ini berkali-kali berumroh di satu safar termasuk amalan yang mengada-ada. Nah, tapi ini belum selesai sampai akhir. Ya, sampai di sini ya kawan. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.